Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang kelahiran dan karamah sang ratu sufi, yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam, dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, pada zaman tabi'i atau generasi sesudah sahabat Nabi, di kota Basrah tinggallah seorang miskin bernama Ismail al-Adawi. Beliau sangat miskin, mata pencahariannya adalah menyeberangkan orang di sungai. Rezeki yang didapat tidak seberapa karena perahu beliau tidak mewah. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, istri beliau akan melahirkan. Lampu tidak ada, gelap sama sekali. Lahirlah anak yang keempat, wanita juga. Istrinya menyarankan agar Ismail berhutang minyak tanah untuk menyalakan lampu, tetapi sedikit pun beliau tak dapat. Kemudian beliau mencari kain untuk menyelimuti bayi yang lahir itu, juga tak dapat secarik pun. Alangkah sedih hati kedua ibu bapak yang miskin itu. Meskipun miskin seperti itu, Ismail pantang untuk meminta. Rupanya karena kesabarannya itu, Allah memberi rezeki jalan lain. Pada suatu malam, Ismail mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Ismail, kamu jangan bersedih hati. Anakmu ini meskipun perempuan, nanti akan menjadi ratu kaum wanita. Dia akan menjadi pemimpin di antara 70.000 wanita umatku. Tulis kata-kataku ini pada kertas, kemudian berikan Isa Az-Zadan, gubernur Basrah. Setiap malam engkau membacakan aku salawat 100 kali, dan khusus pada malam Jumat engkau bersolawat untukku 400 kali. Tetapi malam Jumat yang kemarin kamu tertidur sehingga kamu tidak membaca solawat yang 400 itu. Sebagai tebusannya, berikanlah uang 400 dinar yang jelas-jelas halal bagi orang ini." Ismail tersenyum, hatinya terharu memikirkan bagaimana Rasulullah SAW yang memperhatikan keadaan keluarganya. Dia menulis sabda baginda Nabi itu, kemudian dikirimnya melalui pengawal istana. Isa Az-Zadan terharu juga membaca sabda Rasulullah SAW yang ditulis oleh Ismail itu, karena merasa bahwa baginda Rasul tetap memperhatikan dirinya. Isa menyuruh pegawainya membagikan uang 2000 dinar kepada fakir miskin sebagai tanda syukurnya kepada Allah, karena dia diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Untuk Ismail yang punya surat, beliau memberikan 400 dinar dan meminta Ismail untuk bisa bertemu. Ismail dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan karunia Allah itu, sehingga hidup mereka agak lumayan. Baru saja Rabi'ah beranjak besar, kedua orang tuanya meninggal dunia. Tinggallah beliau dengan ketiga orang kakaknya yang sama-sama wanita. Ketika itu kota Basrah dilanda paceklik yang sangat. Keadaan inilah yang menyebabkan Rabi'ah berpisah dengan ketiga kakaknya, karena pada suatu hari beliau keluar rumah untuk mencari rezeki. Ketika anak yang cantik ini keluar, ada penjahat yang melihatnya. Gadis malang itu ditangkap penjahat dan dijual dengan harga 6 dinar. Majikan Rabi'ah ini sangat kejam dan bengis. Beliau dipaksa bekerja berat di luar kemampuannya. Pada suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan, seorang yang tak dikenal mendekatinya. Rabi'ah lari meninggalkan rumah majikannya. Tetapi malang, beliau terjatuh sehingga kakinya keselio. Ketika itu Rabi'ah melapor kepada Allah dengan suara sedih, "Ya Allah, di tempat ini aku terasing. Ayah bundaku telah tiada. Aku hidup sebagai tawanan seorang majikan bengis, sehingga aku tak berdaya apa-apa. Apa engkau berkenan menerimaku ya Allah?" Kemudian satu suara berseru, "Hai Rabi'ah, jangan bersedih. Nanti engkau akan dimuliakan Allah, sehingga malaikat-malaikat pun akan iri hati kepadamu. Sabarlah." Rabi'ah kembali lagi ke rumah majikannya yang bengis itu. Tiap hari beliau puasa, tiap malam beliau salat menghadapkan dirinya kepada Allah. Tampaklah karamah beliau di ruangannya. Allah memberikan lampu yang terapung di udara di atas kepala Rabi'ah tanpa rantai tempat bergantung.
Cahayanya terang benderang. Majikan yang bengis itu kebetulan bangun dan keluar. Dilihatnya keajaiban pada diri Rabi'ah. Diperhatikannya baik-baik doa Rabi'ah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa aku ingin mengabdikan hidupku seluruhnya kepadamu. Akan tetapi Engkau telah menjatuhkan ke jurang perbudakan, sehingga aku terpaksa menggunakan sebagian hidupku untuk majikanku. Kemudian majikan bengis itu mulai merasa takut setelah melihat karomah Rabi'ah, dan lebih takut lagi setelah mendengar doa Rabi'ah al-Adawiyah. Besok paginya majikan itu berkata dengan lemah lembut, Rabi'ah, saya minta maaf atas segala perlakuan saya terhadapmu selama ini. Sekarang saya merdekakan kamu. Setelah Rabi'ah merdeka kembali, pergilah beliau mencari tempat ibadah yang sepi. Beliau menghadapkan dirinya zahir batin kepada Allah Rabbul Izzati. Beliau mengaramkan dirinya di samudera mahabbah kepada Allah. Fanalah dunia ini dalam anggapannya, sirnalah kesenangan dan keindahan dunia dari kalbunya. Kemudian beliau bermaksud menunaikan ibadah haji. Bekal yang sekedarnya beliau naikkan ke punggung keledainya. Beliau berangkat menuju tanah suci mengarungi padang pasir yang luas, berbekal takwa dengan mengendarai keledai. Di tengah padang pasir yang tandus, tiba-tiba keledai beliau itu mati. Rombongan beliau menawarkan jasa untuk membawa bekal dan beliau sendiri dengan kendaraan mereka. Tetapi dengan lemah lembut beliau menjawab, terima kasih atas kebaikan Anda sekalian. Allah akan membalas budi baik Anda, insya Allah. Silahkan Anda berangkat duluan, biarlah saya istirahat dulu. Para jamaah haji itu berangkat duluan. Tinggallah Rabi'ah di tempat sunyi dan panas itu. Beliau menghadap kepada Allah dan berseru, Ya Allah, beginilah cara seorang raja yang berkuasa memperlakukan seorang wanita lemah di padang pasir yang tandus lagi sepi. Engkau panggil aku untuk menghadap di rumahmu yang suci. Aku datangi engkau, tetapi di tempat yang sangat jauh engkau bunuh keledaiku. Tiba-tiba keledai beliau itu hidup kembali dan beliau melanjutkan perjalanan. Beberapa hari sesudah itu beliau berseru, Ya Allah, aku sudah sangat lelah. Manakah arah yang akan kutuju? Engkau buat aku dari tanah, tetapi rumahmu terbuat dari batu. Perlihatkanlah dirimu bagiku. Kemudian setelah itu keluarlah seruan dalam sanubari beliau mengatakan, Engkau sedang berada di atas sumber kehidupan 18.000 dunia. Tidaklah kamu ingat bahwa Musa dahulu memohon untuk melihatku sehingga gunung pecah menjadi 40 keping, maka merasa cukuplah engkau dengan namaku saja. Subhanallah, subhanallahil azim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.